Selamat pagi semuanya. Setelah kita belajar tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita, sekarang saatnya kita beraksi. Hari ini kita akan masuk ke subtema ketiga dengan semangat yang baru dengan judul Ayo Cintai Lingkungan. Kita akan belajar bagaimana tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi bumi kita yang tercinta. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, meningkatkan kepedulian lingkungan. Siswa diharapkan menjadi lebih pandai, bijak, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pemahaman hubungan antar makhluk hidup. Siswa mengkaji hubungan yang terjadi antar makhluk hidup melalui pengamatan keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab sosial. Memahami bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat, yang mana dengan menjaganya kita juga memberikan hak kepada orang lain untuk hidup dengan nyaman. Lalu, kenapa ya kita harus peduli dengan lingkungan? Karena tumbuhan dan hewan memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Keseimbangan alam adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan dan tumbuhan adalah sahabat terbaik manusia? Mereka memberikan kita makanan, udara segar, dan keindahan alam. Namun, mereka hanya bisa terus memberikan manfaat tersebut jika kita merawatnya dengan sepenuh hati. Menjaga mereka bukan hanya pilihan, tetapi kewajiban kita agar bumi tetap seimbang. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar dari perjalanan ke desa. Pengalaman Dayu dan teman-temannya saat berpetualangan. Lingkungan akan memberikan banyak sekali manfaat tanpa kita sadari anak-anak. Nah, bayangkan kalian sedang bersepeda seperti Dayu dan teman-temannya ke sebuah desa yang sangat asri. Di sana, pohon-pohon menjulang tinggi dan udara terasa sangat sejuk. Dari perjalanan ini, kita sadar bahwasannya alam sudah memberikan segalanya secara gratis. Tugas kita sekarang yaitu adalah memastikan keindahan itu tidak hilang begitu saja. Lalu bagaimana cara kita mencintai tumbuhan dan hewan? Yaitu yang pertama, mencintai tumbuhan dengan cara menyiram, memberi pupuk, dan tidak memetik bunga sembarangan. Membiarkan bunga hidup pada tempatnya agar bisa berkembang biak. Mencintai tumbuhan bisa dimulai dari hal sederhana di rumah, seperti siramlah tanaman secara teratur dan beri mereka nutrisi berupa pupuk. Hal yang paling penting yaitu jangan memetik bunga hanya untuk dibuang. Biarkan bunga tetap di tangkainya agar mereka bisa membentuk rumpun yang lebat dan tetap indah dipandang. Lalu, bagaimana cara mencintai hewan? Yaitu dengan cara memberikan makan, menjaga kebersihan kandang, dan memberikan mereka kasih sayang. Bertanggung jawab penuh atas hewan peliharaan kita. Siapa yang di sini mempunyai hewan peliharaan? Ada seperti Puli yang merawat kelincinya. Kita harus tahu apa yang kebutuhan mereka, beri mereka makanan yang sehat, dan pastikan kandangnya selalu bersih agar mereka tidak sakit. Ingat, mereka hewan peliharaan, berarti kita siap bertanggung jawab dan melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Selanjutnya yaitu seni montase, ekspresi cinta lingkungan kita. Ekspresi cinta yaitu dengan cara membuat karya seni montas dengan tema mencintai lingkungan, seperti menyampaikan pesan lingkungan melalui gambar atau poster. Selanjutnya yaitu ada kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Kewajiban dan hak terhadap lingkungan yang pertama yaitu kita harus menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat.
Dengan menjalankan kewajiban, kita memberikan hak orang lain untuk hidup lebih nyaman. Lalu, apa ya dampak tidak menjaga lingkungan? Dampak tidak menjaga lingkungan yaitu kerusakan lingkungan berdampak buruk bagi masyarakat, seperti hutan gundul, menyebabkan banjir dan tanah longsor, saluran air penuh sampah, tanah longsor, hutan gundul, dan yang terakhir yaitu banjir. Nah, anak-anak, kita harus bijak dalam mengelola sampah, seperti sampah organik, sampah plastik, sampah logam dan kaca, dan juga sampah rumah tangga. Tahukah kalian berapa banyak sampah yang dihasilkan setiap minggunya? Yaitu ribuan kilogram. Kita bisa membantu dengan cara memilah sampah dari rumah. Plastik dan logam bisa didaur ulang, sementara sampah organik bisa menjadikan kompos. Dengan mengurangi sampah, kita sudah membantu menjaga bumi kita agar tetap bersih. Lalu kesimpulannya pada materi hari ini yaitu pemahaman hubungan antar makhluk hidup. Siswa mengkaji hubungan yang terjadi antara makhluk hidup melalui pengamatan keanekaragaman, mencintai lingkungan, merupakan wujud syukur atas segala manfaat yang telah diberikan alam secara gratis kepada manusia. Dengan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, kita sebenarnya sudah menjamin ketersediaan udara bersih, air, dan sumber pangan untuk masa depan kita sendiri. Yang kedua yaitu keseimbangan alam adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari tindakan sederhana di rumah, seperti bijak mengelola sampah dengan cara memilahnya, serta memanfaatkan lahan kosong menjadi apotek hidup yang produktif. Ketika kita menjalankan kewajiban menjaga kebersihan, kita secara otomatis memberikan hak kepada orang lain untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan sehat. Dan yang terakhir yaitu sebaliknya, kelalaian dalam merawat alam seperti membiarkan hutan gundul atau saluran air mapot hanya akan berujung pada bencana yang membahayakan nyawa. Oleh karena itu, mari kita jadikan kepedulian lingkungan sebagai gaya hidup agar bumi tetap menjadi tempat tinggal yang layak bagi generasi yang akan mendatang. Baik, itulah materi kita hari ini. Ayo cintai lingkungan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.